alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah berjalan ya, sudah berjalan. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab oleh kader-kader terbaik. Ketua kita nih, tepuk tangan untuk Ketua Desum, sama Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Bandung, dan juga Ketua Kiki selaku Ketua PAC Kecamatan Rancaikek. Selanjutnya mungkin bagi audiensi yang ingin bertanya, karena ini khusus, spesial, sangat spesial gitu kan. Bagi audiens yang ingin audiens, orang yang rada religius, Mustami yang ingin bertanya ya, jamaah gitu. Silakan, ada yang bertanya? Oke, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya ingin membuat disclaimer dulu ya, terutama dari saya pribadi sebagai warga baru Rancaikek. Kebetulan saya hijrah ke Rancaikek itu tahun 2015. Belum tahu bahwa di Rancaikek itu ada NU. Gitu, setelah tahu ada NU ternyata wah ini kadernya bukan kaleng-kaleng, luar biasa sekali gitu. Disclaimernya adalah saya melihat betapa bangganya punya seorang kader yang merepresentasikan kebesaran kader Ansor Rancaikek yang ditujukan oleh sahabat Kiki Kosasi yang saat ini menjabat sebagai kepala desa. Bukan saya memuji di depan atau di belakangnya, tapi ini kita tunjukkan sebuah fakta bahwa sahabat Kiki ini merepresentasikan kesuksesan seorang kader yang melek politik gitu. Nah, tapi saya bangga bahwa di Ansor itu ada sosok yang mewakili, yang melek politik dan berhasil dalam pertarungan politik. Itu menunjukkan bahwa Ansor bukan sekedar kendaraan, walaupun wasilahnya ya gitu ya. Ansor bukan sekedar kendaraan, tapi juga wahana untuk anak-anak muda untuk berpolitik, karena mungkin sekarang eranya yang muda yang maju tuh di dunia politik gitu ya, maka itu sangat merepresentasikan sekali. Nah, tetapi saya ada suatu mungkin mewakili dari kacamata luar juga, kadang-kadang banyak juga stigma gitu, stereotip bahwa eta mah da Ansor oke pasti, apalagi sebagai kepala desa pasti lebih banyak memihak ke budak Ansor atau NU gitu ya gitu. Nah, saya ingin juga mendengar statement atau niat baiknya, karena tadi sudah dikupas juga bagaimana visi, tujuan dan niat baiknya para ketua-ketua baik di PC maupun di PAC. Saya ingin mendengar dan mudah-mudahan bisa meyakinkan supaya khususnya anak-anak muda Rancaikek untuk bisa bergabung, terutama yang juga punya hasrat atau misalkan motivasi juga untuk partisipasi, karena partisipasi politik kita itu termasuk rendah ya khususnya di Rancaikek. Ya mudah-mudahan dengan adanya suatu contoh teladan bisa meningkatkan motivasi politik juga buat anak-anak muda, terutama anak-anak muda dari NU ya, untuk melek politik dan bukan lagi mangga payung tapi punten kepayunan lah gitu ya, istilahnya buat anak-anak Ansor sekarang. Dan saya ingin bagaimana kedepannya supaya kita bisa bersinergi, mengingat di Rancaikek ini kan banyak juga bukan hanya Ansor, ada pemuda Persis, ada pemuda Muhammadiyah dan lain-lain. Karena ya untuk meyakinkan khususnya di Tanjung Mekar dan umumnya buat di Rancaikek sendiri, supaya tidak ada gambaran disclaimer bahwa sahabat Kiki ini sudah jadi kades ya sebelum jadi ketua PAC gitu. Jadi tidak kita terlalu kentara kelihatan bahwa Ansor ini kendaraan ya, yang bisa mengantarkan, tetapi menjadi wasilah pendidikan, kaderisasi dan kepemimpinan terbukti sekarang ada contohnya. Saya ingin sahabat Kiki Kosasi tolong yakinkan kepada warga-warga muda di Rancaikek supaya ayo kita gabung, kita melek politik, dan sudah saatnya anak-anak muda juga terjun ke politik, baik itu secara praktis maupun non praktisnya juga. Dan bagaimana mungkin supaya tidak ada konflik interest ini mentang-mentang kades khususnya di Rancaikek, khususnya di Tanjung Mekar, nanti akan mengistimewakan kader-kader Ansor, supaya yang lain juga kita sama-sama sinergis, baik itu dengan ormas kepemudaan lain di luar NU, dan ada banyak sekali supaya bisa sinergis dan kita sama-sama
ayo bangun Ranca Ekek khususnya, karena yang selama saya lihat juga memang kadang-kadang ada stigma bahwa organisasi kepemudaan baik dimanapun kadang-kadang stigmanya teh adu genis gitu ya, hanya tampil paling depan dan mendiskreditkan yang lain gitu ya. Jangan sampai kita mah nggak seperti gitulah, kita sinergi bareng-bareng dengan ormas manapun, kita bangun Ranca Ekek baik dari sisi spiritual, kepemudaan dan pemberdayaan. Silakan Kang Gigi statementnya supaya ayo kita bareng-bareng untuk bangun Ranca Ekek dan nanti tidak akan ada konflik interest yang sangat memihak kader-kader Ansor saja dan NU saja, tapi kita merangkul keseluruhannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sedikit disclaimer juga ya. Pertanyaannya luar biasa. Beliau tadi menceritakan bahwa baru hijrah 2015 ke Ranca Ekek dan baru mengenal ada NU dan Bandung serta lembaga-lembaga yang mungkin seperti itu ya, baik. Tapi sedikit disclaimer juga, beliau adalah salah satu contoh juga bagi warga Nahdien ataupun di luar Nahdien bahwa kiprah beliau dari 2015 beliau sangat konsen dan konsisten untuk merawat dan menjaga NKRI melalui wadah di ke-NU-an, karena dibuktikan beliau adalah ketua LTN NU juga gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal baru hijrah ke Ranca Ekek 2015 gitu kan, hal yang sangat luar biasa. Nah terus sedikit saya sederhanakan tadi pertanyaan atau mungkin pernyataan dari Kang Adi terkait bagaimana cara menghadapi mungkin seperti itu ya, statement atau perspektif bahwa wah jadi kades di Ansor wasigana pangan tiga gitu ya. Ansor we diurus nanti gitu kan. Nulain mah moal mainan kira nganggung atau tapi sederhana mungkin seperti itu ya Kang Adi. Disclaimer juga tadi sedikit, wasilah abdi jantan kepala desa memang salah satunya di Ansor. Tadi dijelaskan juga oleh Kang Adi bahwa bukan tok memang ku Ansor segala lebih, tapi di Ansor gitu ya. Di Ansor saya belajar tentang kepemimpinan. Di Ansor saya belajar tentang kedisiplinan, keorganisasian, keagamaan, pendidikan dan segala macam. Yang mana diimplementasikan wasilahna pamitan ku abdi dengan keresahan-keresahan, dibuatkanlah suatu rancangan dalam pemikiran kritis, dituangkan dalam visi misi, lalu deklarasi menjadi calon kepala desa pada waktu itu gitu kan ya. Jadi wasilahna Ansor pamitan, umumnya NU gitu kan ya. Nah cuman bagaimana cara menghadapi statement atau dogma-dogma yang memang dibangun oleh kaum-kaum yang tidak suka lah gitu ya. Wah sih karena Ansor itu diurus nanti. Saya mengutip salah satu bahasa dari guru saya. Kereina nama pangitan ki cenah saur kun guru bahwa anu cocok jadi pamimpin di Najung Mekar pangitan khususnya umumnya pangitan gitunya di Indonesia teh nyaeta di NU punten. Ieu sanes perspektif fanatik atau nabi fanatisme, cuman saya jelaskan di NU ngobrolkeun moderasi raraosan tos digobor-gobor malahan janten salah satu falsafah gitu nya di NU moderat NU gitu kan, secara dijantankeun prinsip gitu kan dalam asas keorganisasian tadi Bang dijelaskan bahwa asas berasaskan Pancasila. Terus dikutip deh tadi ku ketua bahwa di Ansor di NU ada segmentasi nilai-nilai sosialis dan juga nasionalis, yang mana memang di situ bentuk konkret dari penjabaran tentang moderasi gitu ya atau toleransi lah, yang mana saya juga buktikan di desa Najung Mekar. Alhamdulillah di Najung Mekar oke ayah sababaraha madhab anu sanes atau keyakinan anu sanes atau ormas lain lah, dari mulai Persis, Muhammadiyah gitu kan ya. Terus ada juga agama-agama lain, Kristen, Hindu, Buddhis juga ada di Mekar kebetulan. Kalau Konghucu tidak ada di Najung Mekar. Nah itu basis data yang mana saya tuangkan dalam program kerja selama memimpin kurang lebih sekarang 2 tahun maju ke 3 tahun di desa Najung Mekar. Contoh kegiatan yang konkret
saya melaksanakan yang sederhana perayaan Hari Besar Islam. Kalau di Ansor di NU banyak sebetulnya, ayah Rajaban, ayah Muludan, di sasi Ramadan apalagi gitu ya. Sanesna saya itu tetap dilaksanakan, cuman untuk menggabungkan ormas-ormas Islam yang lain, saya fokus di acara Muharraman. Karena insya Allah ormas manapun Muharram nama tahun baru nama sami ralasan gitu. Nah jadi itu salah satu bentuk tidak adanya fanatisme ketika kader-kader atau sosok-sosok yang memang keterwakilan wasilahnya dari ke-NU-an ketika memimpin. Jadi semuanya tergabung di program-program, di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jadi insya Allah saya tegaskan tidak hanya melulu mengurusi Ansor NU, tapi Nushanes oge diuruskan. Karena di Ansor juga dijelaskan, urang mah datum patung akhirnya di NU mah ketika kita menjadi tukang parfum nyampangin urang wayahna ngajual parfum gitu nya, ngurus parfum, mau ngurus asin paling gitulah coba bosna. Jadi ketika kita menjabat sebagai kepala desa, saurupun guru hilangkeun heula bendera-bendera atau alma mater yang ada hak sanes hartosna dinapikeun, tapi ya wayahna kita memposisikan sebagai pemimpin tersebut, kita memposisikan sebagai kepala desa. Harusnya ketika menjadi kepala desa berarti sanes Ansor Hukul diurusna, ada Persis, Muhammadiyah, agama-agama yang lain juga ada di sana. Berarti suatu kewajiban bagi pemimpin atau kepala desa tersebut untuk mengurus seluruhnya. Jadi statement guru tadi bahwa memang paling relevan, paling cocok untuk menjadi seorang pemimpin adalah keterwakilan dari NU sarana gitu. Dengan penjelasan yang tadi gitu ya. Kira langkung seperti itu. Mudah-mudahan tiasa ngawaler keresahan atau nabi una-una yang memang di momen sekarang leres oge tadi kaleresan alhamdulillah abdi janten kades oge PAC Ansor Caeke. Nah iya palinten hal yang saya segmentasi juga. Ketika saya jadi ketua PAC, ya berarti saya fokus ngurus Ansor di ketua PAC nak gitu kan ya. Tapi saya tetap ketika di momen jadi kades saya ngurus sadayana gitu apa gitu ya. Contoh sakedigna lah. Hari tadi agenda saya pribadi gitu kan ya, dari pagi di jam kerja saya jadi kades gitu ya, coba di bawah nama. Saya jadi kades, saya di kantor, saya ngurus warga, sarang saja bina dengan kegiatan-kegiatan rutinitas dan program-program kerja yang sudah direncanakan saya laksanakan. Selepasnya jadi kades maksudnya saat jam kerja saya mau mentungna jadi Ansor ayeuna meureun waktosna di naongan ayeuna nya saya kieuan gitu kan. Saya Ansor, saya ketua PAC. Jadi segmentasi tersebut yang memang harus dipahami terlebih dahulu agar bisa menjalankan sesuai tupoksinya. Itu maksudnya. Jadi harus sama-sama kita yakini bahwa anu cocok janten pemimpin teh di NU di Ansor. Wih, luar biasa. Jadi yang cocok dari pemimpin teh di NU di Ansor ya gitu. Barangkali ada lagi dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Mungkin sebelum kita tutup acara ini seperti biasa ada quotes of the day. Kita minta quotes of the day-nya ketua pimpinan cabang dong, satu-satu. Satu orang satu bagian. Kata-kata hari ini ketua. Kata-kata hari ini idil fatah hasba tikoti hirufi wa kullu mal lam yantaqid lam yantafi. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengutip salah satu kitab Ibriti yang kebetulan intinya adalah seorang pemuda ini dianggap mempunyai derajat yang tinggi ketika seorang pemuda itu mempunyai keyakinan yang sangat kuat, sahabat-sahabat. Maka saya pastikan kepada seluruh kader Ansor dan Banser di Kabupaten Bandung khususnya, kita harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita pilih hari ini, apa yang sudah kita pastikan hari ini sudah benar. Kita PKD, kita di Klansar itu sudah benar, sahabat-sahabat sekalian, dan insya Allah semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita pilih hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Sekarang lanjut ke ketua PAC. Kata-kata hari ini ketua. Masya Allah.
Sebagai closing statement, sahabat-sahabat, saya izin mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran yang insya Allah ini menjadi moto hidup bagi saya juga ya, secara syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat. Yang mana artinya wallahu a'lam. Rekan-rekan, teruslah belajar, teruslah berusaha. Yang mana kalau kata Gus Baha, hidup itu adalah proses belajar. Jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk berkembang, dan belajarlah dan berkembanglah di Ansor. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita cukupkan sekian untuk kader-kader Ansor. Berjuanglah layaknya pejuang. Jangan lupa berdoa ketika kita berusaha, karena doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong, usaha dan doa tanpa tawakal itu kosong. Saya Tama Panuntung, sampai jumpa di episode yang akan datang. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ada Cafe yang telah mensupport acara ini, dan juga tidak lupa kepada Bandung NU, juga lembaga-lembaga yang ada di NU, salah satunya yang telah menyelenggarakan itu Labkesdam. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memfasilitasi, juga sebagai bidang media ada LTN NU Kecamatan Recekek. Terima kasih Kang Adi. Tidak lupa juga kepada Banom, ada Ansor, ada Ibnu, IPPNU, Fatayat dan juga Muslimat. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kepada para sponsor yang telah mensupport. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum